Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian, melanjutkan membaca kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram. Di Sabtu yang lalu kita mencoba membaca tentang pengertian mustalah ilmu hadis, sekadar untuk pengetahuan kita tentang jenis-jenis hadis dan mana-mana hadis yang para ulama menganggapnya bisa menjadi hujjah, menjadi dalil, dan mana hadis yang tidak menjadi atau tidak bisa menjadi hujjah atau dalil. Sudah kita sampaikan kemarin, kita baca kemarin dari kitab Tawdihul Ahkam juz 1 bahwa hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak para orang-orang yang meriwayatkan, yang karena banyaknya itu tidak mungkin ada kesepakatan bohong. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak setingkat mutawatir, artinya diriwayatkan oleh mungkin satu, mungkin dua, tetapi tidak setingkat mutawatir. Ada kemungkinan terjadi kesepakatan kebohongan di antara para perawi itu. Nah, hadis itu ada yang disebut gharib, ada aziz, ada masyhur. Gharib itu hanya diriwayatkan satu perawi pada satu tingkatan, jadi tidak satu semuanya. Tapi misalnya ada diriwayatkan sahabat dua, nanti tabiin dua, tetapi tabiin satu, misalnya itu namanya gharib. Kemudian yang kedua aziz, Allah yakillah wa ruwatuhu fi jami' al-baqa sanati. Hadisnya ini jadi aziz itu yang diriwayatkan oleh dua perawi pada salah satu tingkatannya, walaupun pada tingkatan tertentu lebih dari dua. Yang ketiga masyhur, disebut juga dengan mustafid, itu diriwayatkan oleh tiga lebih. Pada salah satu tingkatannya minimal, ada yang mungkin 4, 5 dan seterusnya, tetapi tidak sampai tingkatan mutawatir. Misalnya 3 itu para ulamanya hidup bersama di satu tempat, yang kemungkinan mereka bisa bersekongkol dalam kebohongan, itu masyhur. Tapi tetap mereka orang-orang yang nanti ada persyaratan, yaitu adil, dhabit. Orangnya adil, artinya tidak melakukan kemaksiatan secara sengaja, secara terang-terangan, dan
dobit, punya ingatan yang bagus, tidak kelalenan. Baik, itu dari segi periwayatannya. Yang berikutnya mari sudah kita awali pembagian hadis dari diterima atau tidaknya sebagai hujjah atau yang disebut dengan maqbul atau mardud. Hadis itu ada yang maqbul, ada yang mardud, ada yang diterima atau bisa dipergunakan sebagai dalil, ada yang mardud yang tidak bisa dipergunakan sebagai dalil. Mardud itu pun nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Ya. Kalau tadi mutawatir, ya, itu sepakat semua ulama dia bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil. Nah, untuk yang ini nanti tidak semua ulama bersepakat terkait hadis yang mardud atau istilah lainnya nanti dhaif. Yang pertama yang maqbul atau taqsimul hadis min haitsul qubul, bahwa hadis yang maqbul itu ada 4, yaitu sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi. Intinya ya hadis sahih dan hadis hasan itu adalah hadis yang maqbul. Sehingga kalau ibu dan bapak mendengarkan penjelasan dari suatu kitab, di situ dijelaskan bahwa hadis ini sahih. Sahih itu mungkin li dzatihi, mungkin juga li ghairihi. Itu adalah hadis yang bisa dijadikan dalil. Begitu juga hasan. Ketika dijelaskan hadis itu hasan, itu bisa jadi hasan li dzatihi, bisa hasan li ghairihi. Itu juga sepakat para ulama bisa dijadikan dalil. Apa itu sahih li dzatihi, apa itu sahih li ghairihi, mari kita singgung. Itu sesungguhnya ranahnya para ahli hadis. Kita boleh tahu, tetapi untuk menentukan, mengklasifikasikan itu tidak terlalu gampang, tidak mudah. Harus tahu dengan ilmu milala dan ilmu dan sebagainya. Kenapa yang namanya hadis sahih adalah mantasala sanaduhu binaqli adlin tamudobti an-mislihi katanya tasanad wa ayyahluwa minasyudud wal'illah. Itu pengertian yang namanya hadis yaitu hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang nyambung, ya, yang memindahkannya, yang meriwayatkannya juga orang yang adil. Adil itu lawannya zalim. Zalim itu orang yang tidak melakukan sesuatu yang benar. Yang adil itu orang yang melakukan hal-hal yang sesuai ketentuan, itu adil. Tamudoti, sempurna ingatannya, tadi tidak kelalainan, tidak mengabaikan sesuatu yang dia sesungguhnya memperhatikan. Itu tamudoti dilakukan oleh yang sama juga sampai sanad terakhir. Artinya sanad terakhir itu sanad yang kemudian nyampe pada para ulama yang menuliskan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Wa yahwa minasyudud wal'illah, dan mereka itu, para perawi itu tidak punya sal, sesuatu yang aneh, wal'illah, dan juga tidak punya sesuatu yang buruk yang menjadi illah perawi hadis. Kemudian sahih ini adalah hadis yang berkumpul di dalamnya syarat-syarat sahih. Syarat sahih di atas itu ada di situ, tetapi rawinya itu tidak begitu dobit, ya,
atau agak kurang ingatannya, kecerdasannya, tetapi juga dibantu adanya jalan yang lain, ada riwayat hadis lain yang memperkuat kesahihan hadis yang riwayat tadi. Ada perawi yang kurang cerdas, tapi dibantu diperkuat dengan riwayat yang lain. Kalau hasan sama pengertian dzati dan riwayat itu, ya, yaitu hadis yang kumpul di situ syarat-syarat sahih dzati, tetapi ada rawinya yang khafifun dobti, lemah ingatannya, lemah pengingatannya, dan tidak ada hadis lain, riwayat lain yang memperkuat hadis itu. Itu juga yang riwayat ini kontennya sama dengan riwayat di atas, adalah hadis dhaif, tetapi ada riwayat jalur lain yang memperkuat hadis itu. Itu hadis-hadis yang makbul, hadis yang bisa dipergunakan sebagai hujjah, sebagai dalil oleh para ulama. Baik, yang kedua anwa'ul hadis al-mardudah, yang kedua hadis yang mardud, diistilahkan juga dengan hadis dhaif. Yuqabilul hadis al-maqbudah hadisul mardudah. Lawannya hadis maqbudah adalah hadis mardudah. Wa ya maqsurat an rutbatil hasan, yaitu hadis yang kurang dari tingkatan hasan. Jadi dia hadis bukan hasan karena perawinya ada yang tidak dhabit, atau ada yang tidak adil, atau sanadnya terputus. Fakti syartin faksar, karena ada syarat hasan yang tidak terpenuhi, mungkin satu atau lebih tidak terpenuhi. Nah, hadis dhaif itu macamnya banyak. Hadis yang mardud itu yang tidak bisa dijadikan hujjah itu banyak jenisnya. Pertama adalah dhaful hadis min haitsu faqdil adalah hadis dhaif karena rawinya, periwayatannya, yang meriwayatkannya itu tidak adil. Faqdil adalah tidak ada keadilan atau kehilangan sikap adil. Dan di sana macam-macam, ada mukhtalif, ada mungkar, ada mubham, ada makruh. Itu juga nama semuanya hadis dhaif dari sisi faqdul adalah. Apa yang disebut mukhtalif? Huwa rawil ladzi tara alaihi su'ul hifzi bi kibri sinnihi aw dhihabi basarihi aw dhifaqi kutubihi. Hadis dhaif yang disebut mukhtalif adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi. Di situ ada rawi yang sudah tidak punya kemampuan hafalan lagi, hafalannya sudah jelek. Jeleknya hafalan itu bisa karena sudah tua, ya. Orang tua itu kemampuan hafalannya pasti berkurang. Dia bibasor ini, atau karena dia sudah terganggu pandangannya, terganggu penglihatannya. Fakti kutubi, atau sudah hilang kemampuan menulisnya. Itu juga menjadi alasan hadis itu disebut hadis mukhtalif. Mukhtalif itu salah satu hadis yang dhaif karena salah satu rawinya yang meriwayatkan itu tidak adil. Yang kedua al-munkar marawahu dhaif mukhalifan lis-siqah. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak punya siqah, tidak punya kecerdasan siqah.
diriwayatkan oleh orang yang lemah ingatannya. Jadi baru tadi ngomong, semenit berikutnya udah lupa misalnya. Baru tadi ngomong, sejam berikutnya udah tidak misalnya. Baru makan, sejam berikutnya minta makan. Itu namanya mukhalifah lissiqah. Kalau makan sih nggak apa-apa, kalau lainnya ada apa. Al-mubham yang ketiga, hadis mubham itu juga hadis dhaif karena tidak adilnya perawi. Wa yakun rawi majhulan, yaitu ketika dalam sanad hadis tertentu perawinya atau yang meriwayatkan itu majhulan, tidak dikenal. Ada namanya Arif, ada namanya siapa, Purwo, ya, tapi para ahli hadis mencari data siapa itu tidak ditemukan. Nah, ketika ada satu riwayat atau salah satu rawinya majhul, itu namanya hadis mubham, salah satu bentuk atau jenis hadis dhaif karena tidak adanya adalah. Yang keempat, al-matruk wa marawahu rawin ma'rufun bil dirbi di kalangan nas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal suka bohong. Ya. Jadi ahli hadis itu meneliti betul ketika meneliti suatu hadis itu kayak apa tingkatannya. Para perawinya dilakukan survei, penelitian. Dia di tengah-tengah masyarakat bagaimana ketika ada masyarakat Anda itu tukang bohong, itu jadi catatan bagi peneliti hadis yang kemudian menjadikan hadis yang dia meriwayatkan itu menjadi hadis yang matruk, salah satu jenis hadis dhaif. Dan yang kelima, al-maudhu, hadis maudhu adalah marawahu rawin urifa bi ta'ammudihil kadhib ala Rasulillah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang diriwayatkan oleh seorang yang pernah sengaja mendustakan ucapan Nabi. Ada hadis terkenal, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatadawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja mendustakan suatu hadis dari Nabi padahal tidak, itu falyatadawwa, maka siap-siaplah dia maq'adahu, tempat duduknya besok, minan nar, di neraka. Ya, jadi ada orang-orang yang menyengaja membuat hadis dan dikatakan itu dari Nabi, tetapi nyatanya bukan dari Nabi. Nah, ketika ada perawi yang diketahui pernah itu dan kemudian dia meriwayatkan suatu hadis atau menjadi salah satu sanad dalam periwayatan hadis, maka hadisnya itu disebut dengan hadis maudhu. Hadis maudhu itu salah satu bentuk hadis, jenis hadis dhaif yang faktul adalah yang tidak ada keadilannya. Kemudian yang kedua, dhaful hadis min haitsu faktil ittisal. Hadis dhaif karena tidak nyambung. Ada hadis yang tidak nyambung, hanya sampai tabi'in, hanya sampai sahabat dan seterusnya. Jenis pertama adalah al-maqtu. Hadis maqtu adalah ma'udifat ila tabi'i au ila min dunihi, yaitu hadis yang riwayatnya hanya sampai tabi'in, sahabat pun tidak. Jadi an Abdillah, an Umar, an Jabal gitu. Yang kemudian mentoknya hanya sampai tabi'in. Mari kita sampaikan siapa itu tabi'in. Tabi'in adalah seorang mukmin, seorang muslim yang ketemu sahabat tetapi tidak ketemu Nabi. Kalau sahabat adalah orang yang
mukmin, orang muslim yang ketemu Nabi, pernah ketemu Nabi. Nah, para ulama beda pendapat. Kalau orang misalnya tidak pernah ketemu, tetapi umurnya itu pernah menyamai umur Nabi, misalnya Nabi lahir, Nabi wafat tahun 700 sekian, dia pernah hidup di tahun ketika Rasul masih hidup, tetapi dia tidak pernah ketemu. Apakah dia termasuk sahabat? Ada yang mengatakan dia termasuk sahabat karena menangi umurnya. Tapi ada yang mengatakan ya tidak, karena betapapun umurnya menangi, tetapi kan tidak pernah menangi langsung ketemu dengan Rasulullah. Dia hanya sebagai tabi'in, itu hanya persoalan penyebutan. Nah, terkait hadis ini, yang namanya tabi'in adalah orang yang menangi sahabat tetapi tidak menangi Rasulullah. Hadis yang hanya sampai tabi'in itu namanya hadis maqtu'. Kemudian yang kedua, munqati'. Hadis munqati' adalah hadis dhaif yang tidak nyampe pada Rasul, yang terputus tidak sampai Rasulullah, masaqata min ruwatihi rawin wahidin qabla sahabi, yaitu hadis yang terputus satu riwayat sebelum sahabat, yaitu pada tingkatan tabi'in. Misalnya dari Imam Bukhari, kemudian atasnya dari siapa, berikutnya dari siapa, dari tabi'in ada, tetapi tabi'innya tidak ada, loncat. Nah, ketika loncat itu namanya hadis munqati'. Perawinya itu tidak nyambung antara satu perawi dengan berikutnya di tingkatan sesudah sahabat, itu namanya munqati'. Kemudian yang ketiga, al-muhdhar huwa masaqatan min isnadi rawiyani faksara. Muhdhar itu adalah hadis dhaif karena tidak nyambung, dan tidak nyambungnya enggak hanya satu tetapi dua perawi, dan tidak nyambungnya itu ada tawali, berurutan. Misalnya dari tabi'in langsung loncat dari Nabi, misalnya seorang tabi'in kan tidak mungkin ketemu Nabi, tapi dia mengatakan ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut sebagai hadis muhdhar. Hadis muhdhar itu termasuk hadis dhaif karena tidak nyambung atau fakdul ittisal. Kemudian yang berikutnya al-mu'allaq ma hudzifa min mabda' isnadihi rawin faksara, yaitu hadis yang dibuang awal pensanadannya, awal sanadnya satu riwayat atau lebih. Jadi awal sanad itu orang yang meriwayatkan hadis di atas penulis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, itu satu atau lebih. Kalau ada hadis seperti itu namanya mu'allaq. Yang berikutnya al-mursal marwahu tabi'i an nabi. Mursal itu hadis yang diriwayatkan hanya sampai tabi'in ya, langsung dari tabi'in ke Rasul, tidak melalui sahabat. Itu juga namanya hadis dhaif karena tidak ittisal, karena tidak nyambung, disebut sebagai mursal. Kemudian yang terakhir adalah mudallas. Mudallas adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang mengaku mendengar dari seorang yang meriwayatkan sebelumnya, tetapi dia tidak berjumpa dengannya. Jadi para peneliti hadis menemukan satu temuan seorang, misalnya namanya A, mengatakan dapat riwayat dari B, tetapi antara A dan B tidak ada riwayat pernah ketemu.
baik karena antara tahun wafatnya B dengan A yang tidak ketemu, ya, misalnya B sudah meninggal, A baru lahir, atau karena berbedanya secara geografis, si A di negara mana, B di negara mana, dan tidak ada cerita A pernah ke negara B. Nah, ketika ada hadis salah satu perawinya seperti itu, namanya hadis mudallas. Ngaku diriwayatkan mendapat riwayat dari seorang, tetapi tidak ada kemungkinan antara yang menerima riwayat dengan yang meriwayatkan itu ketemu. Kemudian yang ketiga, dhaful hadis min haitsu wujud asyhud wa illah. Hadis dhaif dari segi adanya sudut atau sesuatu yang aneh, walilah dan cacat di perawinya. Jadi ada hadis dhaif yang disebut dhaif itu karena salah satu perawinya itu ada cacatnya, ada sesuatu yang melemahkannya. Yang pertama disebut hadis syadz. Hadis syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah mukhalifat man huwa awsaqo minhu. Orang yang tidak punya ingatan kuat, diketahui dia lemah ingatannya, itu disebut sebagai hadis syadz. Yang mu'allaq wa ma yakunu fi illa khafiyah, yaitu orang yang punya ilah cacat yang ringan, ya sesungguhnya khafiyah ringan atau sama, dan karena ilahnya itu, penyakit atau cacatnya itu menjadikan dia hadisnya itu mu'allal, hadisnya itu lemah, ya, contohnya. Kemudian dibahas agak panjang apa saja ilahnya di sini. Kemudian juga berapa ketentuan dengan tentang syadz. Saya kira tidak usah kita baca. Yang intinya bahwa hadis yang dhaif itu selain tadi dilihat dari nyambung tidaknya, dari jumlah perawinya yang kurang, itu juga ada beberapa kriteria tentang para perawinya yang menjadikan suatu hadis itu disebut sebagai dhaif. Ibu dan bapak sekalian, ada penting yang saya kira perlu kami sampaikan terkait dengan ini, tentang kehujahan hadis yang dhaif. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang bisa tidak hadis dhaif itu menjadi hujjah. Sebagian menyatakan tegas tidak bisa, yaitu para ahli hadis yang kita sudah sangat mengenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, termasuk para ulama-ulama pengikut Imam Malik. Itu sepakat bahwa hadis dhaif itu tidak bisa menjadi hujjah.
sedangkan yang bisa menerima hadis dhaif itu sebagai hujjah adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi yang kita kenal dia adalah pengikut Imam Syafi'i. Dia bisa menerima hadis dhaif sebagai hujjah, tetapi hanya sebagai sandaran terhadap suatu amal. Kalau hal-hal yang terkait dengan akidah, hukum halal haram, kemudian hukum had, itu para ulama sepakat harus sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak bisa menjadi hukum dalil hujjah bagi akidah, persoalan-persoalan keyakinan, kemudian persoalan halal dan haram, serta hal-hal yang terkait tentang had atau hudud. Tetapi untuk hadis dhaif dia hanya bisa untuk menjadi sandaran amal-amal ya seperti akhlak, itu pun hanya disepakati oleh Imam Nawawi. Nah, yang dimaksud sandaran amal-amal sholih itu sesungguhnya adalah sandaran suatu perbuatan atau suatu amal ketika amal itu sudah ada hukum atau dalil secara am. Misalnya suatu amal ada dalil dari hadis lain yang hasan atau sahih atau ayat Al-Quran secara umum. Nah, kemudian hadis dhaif itu menjelaskan secara khususnya, itu bisa jadi bukan berarti bukan yang dimaksud oleh Imam Nawawi adalah hadis dhaif itu berdiri sendiri hanya satu-satunya sebagai sandaran suatu amal tanpa ada hadis lain yang bersifat umum. Nah, ketika tidak ada hadis lain yang bersifat umum terhadap dan sebagai hadis suatu amal, maka hadis dhaif itu tidak bisa diterima atau marjudah. Dia bisa menjadi sandaran amal ketika ada hujjah lain yang hasan, yang sahih, yang mutawatir atau ayat Al-Quran yang bersifat umum. Nah, kalau dia tidak ada hadis lain, maka hadis dhaif itu tetap masuk kategori marjudah, tidak makbulah, tidak bisa diterima sebagai dalil, sebagai hujjah. Tadi Pak, saya ini belum ketemu, saya cari tulisannya. Dari yang jelas perbedaan ulama itu hanya ada dua perbedaan, yaitu antara Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi sepakat secara keseluruhan hadis dhaif itu tidak bisa jadi hujjah untuk hal-hal yang amal sekalipun, apalagi untuk terkait dengan tadi akidah, terus halal haram, kemudian al-hudud yang mensepakati itu boleh adalah Imam Nawawi. Dan saya cari lagi. Baik para Bapak dan sekalian, yang terakhir perlu kami sampaikan tentang jenis atau macam-macam kitab hadis. Kitab hadis itu ada berapa macam. Pertama disebut sebagai kitab al-jami'. Kitab hadis, kitab yang berisi hadis disebut sebagai al-jami'. Adalah kitabun jumi'a fihi mu'allifuhu aqsamul hadis
fil aqaid wal ahkam wal adab wal tafsir was sair wal manaqib wa dzalika. Kitab Jami adalah kitab yang terkumpul di situ, dikumpulkan di situ oleh muallifnya, oleh pengarangnya, aqsamul hadis, berbagai jenis hadis. Ada hadis tentang akidah, tentang hukum-hukum, tentang al-adab, tentang tafsir dan lain-lainnya. Itu namanya hadis jami. Contohnya adalah hadis Sahih Bukhari. Itu namanya hadis jami. Di situ terkumpul berbagai hadis tentang berbagai hal, ya, tentang akidah, tentang hukum-hukum syariah, tentang adab dan sebagainya. Contohnya hadis Sahih Bukhari. Ibu dan bapak mungkin pernah membacanya atau punya di rumah. Ada hadis Sahih Bukhari, itu namanya hadis Al-Jami, kitab Al-Jami. Yang kedua hadis kitab Musnad. Kitab Musnad adalah majumi abi mu'alifu ala hadis ala tartibis sahabah. Wa kullu hadis sahabiyyun jami'at wahdaha kama nadri an mawadhi'iha wa suril masanid. Musnad Imam Ahmad. Kitab Musnad adalah kitab yang dikumpulkan di situ oleh pengarangnya hadis-hadis dengan tertib sahabat, dengan urutan sahabat perawinya. Misalnya hadis an Aisyah, kumpulan jadi satu an Aisyah semuanya, tanpa dipedulikan hadis itu tentang apa atau tingkatan kualitas hadisnya apa, sahih apa hasan atau dhaif. Itu kumpul Aisyah. Kemudian an Nabi Hurairah kumpul juga jadi satu. An Ibnu Mas'ud juga begitu kumpul jadi satu. Itu namanya hadis atau kitab Musnad. Contohnya adalah Musnad Imam Ahmad. Itu di situ dikumpulkan per sahabat. Yang ketiga, kitab Sunan. Yang terkenal adalah Sunan Abi Dawud. Yang ketiga namanya Sunan Abi Dawud. Apa itu kitab Sunan? Kitab Sunan adalah kitabun jumi'at bihi ala hadis ala tartibi abwabil fiqhi. Jadi dikumpulkan oleh mu'alifnya sesuai urutan sistematika bab-bab fikih. Biasanya awalnya bab toharoh, yang kedua bab as-shalah, yang ketiga bab rukun-rukun Islam itu, as-siyam, az-zakah, al-hajj dan sebagainya. Nah, kalau berurutan sesuai tartib abwabil fikih namanya kitab Sunan. Yang terkenal adalah kitab Sunan Abi Dawud. Yang keempat, kitab Mu'jam. Kitab Mu'jam adalah kitabun jumi'at fihi hadis ala tartibi suyuh, imma ala hasabi hurufil hija'i wa imma ala hasabi wafati syaihi wa dzalika. Kitab yang terkumpul di situ hadis-hadis sesuai urutan suyuh itu ke umurnya. Bisa jadi juga sesuai dengan huruf hijainya atau abjadiannya, atau diurut waktu wafatnya. Jadi kalau yang lebih dulu wafatnya itu yang diawalkan, kemudian berikutnya dan seterusnya, atau bisa jadi saat abjadiah yang namanya alif, kemudian namanya ba, dan seterusnya. Itu namanya hadis mu'jam. Kita tahu ya, mu'jam itu sering juga bisa dipakai istilah untuk kamus ya. Mu'jam lughatul Arabiyyah namanya kamus bahasa Arab. Ada juga mu'jam hadis, kamus untuk mencari hadis itu mu'jam. Kitab mu'jam adalah
kitab yang ditulis oleh penulisnya dengan urutan suyuh tua mudanya perawi atau yang lebih dulu wafat mana, dan ada juga diurut secara abjadiyah. Contohnya ada Ma'ajim As-Salasah Tabrani, Ma'ajim As-Salasah yang ditulis oleh Imam Tabrani. Kemudian yang kelima Al-Mustadrak, kitab Mustadrak, kitabun Jumi'afi Ma'fata Said Kitabin Ahmad, kitab yang dikumpulkan di situ oleh penulisnya hadis-hadis yang tidak ditulis oleh perawi yang lain. Tidak ada kitab yang mencari-cari hadis yang tidak dipakai, tidak ditulis oleh penulis-penulis kitab yang lain. Itu namanya kitab Mustadrak. Contohnya adalah Mustadrak Al-Hakim Al-Sahihaini. Jadi dia sudah membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jadi kitab Jami itu. Nah, ada beberapa hadis yang tidak ditulis di situ, kemudian yang kumpulkan menjadi kitab namanya Mustadrak. Kemudian yang keenam, tujuh Al-Ilal, kitab Ilal, kitabun Jumi'afi al-hadis al-ma'lulah ma'abayan ilaliha, kitab yang dikumpulkan itu hadis-hadis yang punya cacat. Ada yang tadi mukot, ada yang macam-macam itu, ada dhaif itu dikumpulkan jadi satu, dan kemudian dijelaskan kenapa dia disebut punya cacat, sehingga pembaca tahu bahwa hadis itu disebut ma'lulah atau punya ilah karena apa alasannya. Di antara kitab itu adalah kitab Al-Ilalu Lid-Darqutni, Al-Ilalu Lid-Tirmizi. Itu kitab-kitab yang ditulis oleh Ad-Darqutni dan Tirmizi, khusus kitab-kitab yang punya ilah dan punya cacat itu. Yang ke-8 Al-Juz'u, kitab Al-Juz'u itu kitab yang dikumpulkan di situ hadis-hadis satu orang atau satu masalah. Misalnya hadisnya Aisyah, hadisnya Abi Hurairah, ya semuanya isinya adalah hadis Abu Hurairah, tidak ada lainnya. Atau satu masalah tentang sholat, ya sholat saja. Kita beda dengan apa hadis tentang sholat, tidak ada yang lain. Contohnya adalah Juz'u Al-Qira'ah Khalfal Imam, bacaan di bawah di belakang imam. Itu nama kitab, tulisannya Al-Bukhari, Imam Bukhari, Al-Qira'ah Khalfal Imam, itu nama kitab Al-Juz'u. Dan yang terakhir Al-Arba'un, ada kitab Al-Arba'un yang dulu pernah baca oleh Ustaz Nur Syedin. Itu kitab Jumi'ah Arba'ina Hadisan, kitab yang ditulis di situ 40 hadis min babil wahidin atau min ahwabin syatta, dari satu bab atau berbagai bab. Wa syurha al-arba'un lin Nawawi, yang paling masyhur, paling terkenal itu hadis arba'in, tulisannya Imam Nawawi. Jadi kitab arba'un itu tidak hanya arba'in itu, ada kitab lain, tapi yang paling terkenal adalah kitabnya Imam Nawawi yang sudah kita pelajari di malam Senin itu, kitab Al-Arba'in Imam Nawawi. Walaupun isinya sebenarnya tidak hanya 40, tapi 42 atau 3, tapi namanya kitab Al-Arba'in. Itu kitab-kitab yang ditulis oleh para muhaddisin, ahli penulis hadis yang macam-macam jenisnya. Di antaranya adalah kitab-kitab yang di situ ada tentang hadis milal, di mana kita dari situ bisa belajar bahwa hadis tertentu disebut dhaif, disebut punya cacat, itu karena apa? Dijelaskan di kitab Al-Ilal.
Ibu dan bapak sekalian, kalau untuk meneliti satu-satu suatu hadis itu kita ketahui apakah sahih, apakah hasan atau dhaif, itu hal yang rumit, yang sesuatu tidak mudah. Maka yang terpenting adalah kita mengetahui dari para ulama hadis, kitab-kitab yang sudah mereka tulis. Ketika mereka mengatakan itu hadis sahih, jika mampu silakan kita mencoba juga meneliti kenapa disebut sahih. Hadis itu disebut hasan, jika mampu silakan kita juga meneliti kenapa hasan, dan juga hadis dhaif kenapa dhaif. Tapi ketika kita tidak mampu, ya kita paham secara keseluruhan. Atau sebagian ulama berpendapat ada hadis yang boleh menjadi dalil disebut makbul, ada yang tidak bisa menjadi dalil disebut mardud atau mardudah. Nah, hadis mardudah itu adalah hadis dhaif. Tetapi mardudahnya suatu hadis atau dhaif tidaknya suatu hadis juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat itu memang mutlak mardudah, ada yang berpendapat mardudah ketika tidak ada dalil umum yang lain sebagai hujjah, sebagai dalil amal itu. Tapi ketika ada dalil lain secara umum, maka hadis yang tadi dhaif boleh menjadi sandaran suatu amal. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.